Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 30, ayat 1-6 yang berkata demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat nas hari ini menunjukkan betapa berat pergumulan yang dialami Daud, sehingga ia dan seluruh rakyatnya menangis dengan nyaringnya, sampai akhirnya mereka sudah tidak kuat lagi menangis. Apa yang menimpa Daud ini juga pernah kita rasakan atau sedang kita alami. Orang-orang terdekat, teman, sahabat, dan kerabat yang kita harapkan dapat menolong, menguatkan, dan meneguhkan kita, justru beranjak menjauh dan meninggalkan kita. Dalam keadaan yang seperti ini, sebagai orang percaya, hendaknya kita tidak cepat putus asa. Mari kita belajar untuk menyikapinya dengan benar. Ketika masalah berat menimpa kita, jangan panik, kuatkan hati untuk datang kepada Tuhan. Daud menguatkan hatinya dan mau mendengarkan Tuhan, sehingga ia dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Daud tidak lagi lemah, semangatnya bangkit kembali. Di balik semangat hidup ada kekuatan iman. Dengan menguatkan hati di dalam Tuhan, Daud lebih tenang dan sabar, meski banyak prajuritnya tidak kuat dan berbalik meninggalkannya. Daud yakin bahwa Tuhan ada di pihaknya dan akan memberikan kemenangan. Seberat apapun masalah kita, jangan putus asa, tetapi kuatkan hati di dalam Tuhan, karena pertolongannya selalu tepat
pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, menunjukkan kepada kita bahwa dalam hidup ini, ada masa-masa di mana keadaan terasa sangat gelap dan menyesakkan. Bahkan orang-orang yang paling dekat sekalipun bisa berubah menjadi beban yang menambah kesedihan dan tekanan. Daud mengalami kehancuran total ketika ia dan pasukannya kembali ke Siklak dan mendapati kota telah dibakar dan keluarga mereka ditawan. Dalam situasi yang sangat menyakitkan ini, bukan hanya kesedihan yang menghimpit, tetapi juga ancaman dari orang-orang terdekat yang begitu kecewa hingga ingin merajamnya. Namun Daud tidak menyerah dalam keputusasaan. Ia tidak membiarkan dirinya ditelan oleh kepahitan atau dikuasai oleh rasa takut, melainkan ia memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah titik balik dalam kisah Daud, bahwa kemenangan tidak dimulai dari solusi duniawi, tetapi dari sikap hati yang berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh keyakinan bahwa hanya Dia satu-satunya sumber pengharapan. Dalam hidup kita pun demikian. Mungkin ada kalanya kita merasa ditinggalkan, disalahpahami, atau bahkan diserang oleh orang yang dulu mendukung kita. Namun saat semua pintu tertutup dan tidak ada tangan manusia yang mampu menolong, saat itulah kita bisa mengalami bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk menjangkau dan mengangkat kita kembali. Iman yang teguh kepada Tuhan adalah pondasi utama untuk bangkit dari kehancuran dan mengalami kemenangan yang sejati. Ketika kita menguatkan hati dalam Tuhan, kita tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga kekuatan ilahi yang memampukan kita untuk melangkah kembali, memulihkan apa yang hilang, dan melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Maka jangan biarkan badai hidup mengubur iman kita, tapi hadapilah badai itu dengan keberanian yang lahir dari kepercayaan bahwa Tuhan tetap setia dan sanggup memulihkan segalanya lebih dari yang kita bayangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk tidak menyerah dalam menghadapi badai kehidupan. Seperti Daud yang mengalami kehancuran dan kesedihan yang mendalam, namun tetap memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepadamu. Kami pun mau belajar untuk bersandar hanya kepadamu di tengah situasi sulit kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak terpaku pada besarnya masalah, tetapi melihat kebesaran-Mu yang tidak pernah gagal menolong anak-anak-Mu. Bangkitkan kembali semangat kami yang lemah, kuatkan iman kami yang rapuh, dan tuntun langkah kami agar selalu berjalan dalam terang-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan pemulihan-Mu akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu.
Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.